Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Selamat pagi adik-adik semua, kakak-kakak pembina pendamping. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah berupa kesehatan, walaupun di tengah-tengah pandemi corona kali ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang kali ini. Dan insya Allah nanti di Yaumul Qiyamah kita akan menanti syafaatnya dari beliau. Adik-adik semua, sebelum saya memberikan materi, akan saya perkenalkan terlebih dahulu nama saya. Perkenalkan, nama saya Gadot Haryanto. Saya lahir di Trenggalek 9 Januari tahun 1981. Beralamat di Jalan Kartini, Desa Sukorjo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Setiap harinya saya bertugas berdinas di madrasah ini, di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Trenggalek. Saya selaku guru pendidikan jasmani, dan saya kalau di kegiatan ekstrakurikuler di masa bakti tahun ini, saya mendapatkan tugas menjadi ketua harian gugus depan Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Trenggalek. Kalau di kuartir cabang Trenggalek, saya sebagai Ancu Korwil, Dapil Gandusari, Kampak, dan Watulimo. Kalau di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Kabupaten Trenggalek, saya sebagai tim pelatih. Saya di kegiatan kepramukaan, saya pernah di Siaga, yaitu di SD Sukorjo 2. Di Penggalang saya di MTS Negeri Kampak, yang sekarang jadi MTSN 2 Trenggalek. Penegak saya berada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Trenggalek. Kalau di Pandeganya saya berada di Universitas Negeri Surabaya. Setelah itu saya tahun 2002 saya mengikuti kegiatan KMD. Tahun 2004 mengikuti kegiatan KML, dan tahun 2013 saya di pelatih kursus mahir dasar, dan alhamdulillah langsung berlanjut di tahun 2014 saya di KPL, kursus pelatih lanjutan. Dan selanjutnya adik-adik kita langsung masuk ke materi, yaitu materi berkemah. Kegiatan berkemah, jadi kegiatan berkemah merupakan kegiatan di alam terbuka yang penuh dengan muatan pendidikan yang akan mengembangkan secara efektif dan efisien atas proses pendidikan yang meliputi spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Dalam berkemah, kita harus memperhatikan unsur-unsur apa yang harus betul-betul kita masukkan yang ada di sini. Melalui perkemahan diharapkan seorang pramuka mampu satu, menyusun perencanaan. Jadi
planning apa yang harus kita lakukan pada saat kita merencanakannya untuk ke depan. Kedua adalah meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Karena sadar bahwa sebagai anggota masyarakat, anggota pramuka, kita harus menjadikan proses itu tidak terlepas dengan adanya masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Selanjutnya, hidup bergotong royong. Menyadari bahwa ada kreasi, ketangkasan, keterampilan yang itu semua harus kita kembangkan di dalam kegiatan berkemah. Ada rasa peduli, percaya diri, bertambahnya pengetahuan, pengalaman, dan jiwa kemandirian. Dan juga tidak kalah penting, kita harus tetap meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik semua, di dalam perencanaan, di dalam merencanakan, kita harus cermati. Yang pertama adalah membentuk yang namanya panitia. Selanjutnya adalah menyusun tujuan dan sasaran, memilih lokasi, dan menyiapkan sarana dan prasarana. Selanjutnya juga menentukan bentuk kegiatan. Di dalam bentuk kegiatan perkemahan ini ada dua, yaitu adalah kegiatan secara umum yang meliputi upacara, olahraga, bersih lingkungan, keagamaan atau ibadah, setelah itu kurve. Sedangkan kegiatan khusus ini adalah persaudaraan, penjelajahan atau berpetualang, bakti masyarakat, seni budaya, pengembangan teknologi. Sedangkan pengembangan teknologi ini meliputi pembuatan, contohnya adalah TTK, bagaimana kita menyaring air yang kotor, kita jadikan bersih, itu adalah si SKU. Itu di SKU Penggalang itu ada. Selanjutnya adalah kegiatan masyarakat. Jadi nanti kalau adik-adik kegiatan masyarakat itu mengarah kepada kegiatan Pramuka Garuda. Selanjutnya juga kita siapkan perlengkapan. Di dalam berkemah itu kita harus siapkan perlengkapan perkemahan. Perlengkapan itu ada perlengkapan pribadi, ada perlengkapan regu, juga ada perlengkapan masak. Sedangkan perlengkapan pribadi, mungkin adik sudah ketahui, ada alat-alat mandi, obat-obat pribadi. Sedangkan perlengkapan regu itu berupa tenda regu, yaitu tenda gapura regu, tenda dapur, itu bagian dari tenda. Yang selanjutnya adalah perlengkapan masak. Perlengkapan masak itu ada kompor, ada panci, wajan, dan lain sebagainya. Oke, adik-adik, di dalam penjelasan saya di atas itu, nanti kita akan berpraktek di lapangan. Kita akan mempraktekkan bagaimana cara mendirikan tenda. Yang tenda itu nanti kita gunakan tenda darurat, yang nantinya nanti adik akan mendapatkan tugas untuk membuat tenda itu. Jadi nanti kakak peragakan di lapangan, yaitu nanti berupa kita membuat tenda kecil, yang tenda itu nanti kita dirikan, dan saya berharap adik-adik nanti di rumah langsung mempraktekkan. Oke, adik-adik, nanti kita akan berpraktek di lapangan bagaimana kita mendirikan tenda. Yang tenda itu sangat kita simpel sekali aja lah. Nanti adik-adik di rumah bisa untuk mempraktekannya. Itu kita praktekkan, mungkin adik-adik nanti jadi bisa di halaman rumah. Nanti di halaman rumah atau di teras rumah. Dan sebelum kita praktek, alangkah baiknya kita untuk berganti PDL. Oke? Mari untuk segera mempersiapkannya. Di tengah-tengah hutan, di bawah langit biru, tenda terpancang di tiup sang bayu. Oke adik-adik, kita sudah berjalan sekitar 2 kilo dari MTSN 2 Trenggalek.
kita tepatnya di sini sudah berada di jembatan Desa Ngrayung. Nah, ini jembatan ini panjangnya sekitar 20 meter. Setelah itu kita menuju ke lapangan Desa Ngrayung masih sekitar 1 kilo lagi. Oke, mungkin selamat menikmati. Nanti kita berada di lapangan itu sebagai tempat bupernya FTSN 2 Trenggalek. Buper perkemahannya di sana. Terima kasih. Yuk jalan. Oke, adik-adik, kita sudah sampai di lapangan. Kita sudah berada di tempat untuk mendirikan tenda ya. Alhamdulillah untuk hari ini cuacanya mendukung kita untuk berkegiatan di sini. Sebelum kita mendirikan tenda, sebelumnya saya kenalkan dulu. Ini sebagian kecil ya, alat-alat yang saya bawa. Karena ini ada tenda dum. Ya, muatnya 2 orang. Ini ada plyset, namanya plyset ini ada dilubangin. Nah, ukurannya ini 3 meter kali 2 meter. Plyset ini sudah kita kasih tempat untuk pasak dan tali. Nah, kalau adik-adik nanti di rumah coba itu boleh menggunakan apa ya, jarik. Nah, kita pakai jariknya mak. Ngomong mak, aku nyilih jarik di damel tenda. Nanti adik pakai jarik itu boleh. Kalau berjarik memang tidak ada lubangnya, nanti kita kasih, bukan kita lubangi, tetapi kita pakai ini. Ini namanya adalah apa ini? Kerikil. Basa Jawa ini kerikil. Ada batu kecil. Nah, ini nanti teknisnya gini. Kalau kita pakai kerikil itu teknisnya gini, ya. Kain kita ambil agak tepi, baru kerikil ini kita masukkan di dalamnya, ya. Setelah itu kita bulatkan ini semacam ini, baru kita kasih tali. Nah, kita pakai tali ini, kita tali. Nah, ini untuk tempat. Nah, tali juga boleh, nanti digunakan untuk tempatnya pasak juga boleh. Caranya ini. Ya, jadi nanti kalau adik di rumah pakai jarik, ya nanti ujung-ujungnya, tengahnya nanti kita pakai ini untuk mendirikan. Oke, ini saya lepas. Selanjutnya adik, nah di sini juga ini ada gambarnya yang cantik ini. Nah, jadi kalau bubuk nanti malam tidur di dalam tenda kita nyenyak. Ini adalah kasur, bukan kasur, sorry, ini bantal. Ternyata bantal. Nah, dipompa atau ditiup nanti digunakan untuk tidur. Yang selanjutnya ini namanya adalah kantong air ya. Ini kantong air, ini pembukanya, kita isi air ya. Tapi sebelum kita isi, kita sambungkan ini dulu. Nah, ya, kalau sudah cukup, nah caranya bukan ini kalau minumnya, dari ini ujungnya. Nah, ini kita buka, baru kita sedot. Nah, airnya sudah masuk ke sini ya. Oke, dek, selanjutnya ini pasak ya. Ini pasak, beberapa pasak. Kalau kita mendirikan plyset ini kurang lebih sekitar 8 pasak ya, 7 sampai dengan 8 pasak. Ini juga power bank untuk penerangan, kita ada 2 ini power banknya. Nah, ini juga untuk tempat botol minum. Ini namanya adalah nesting. Nah, nesting ini saya masukkan di dalamnya juga sudah lengkap. Ada tempat, ada gelas. Ini kompor gas kecil. Ya, kompor gas kecil ini nanti kita gunakan untuk masak. Nah, ini tadi ada tabung gas, kita masukkan di sini. Ya, bisa nanti kakak atau adik-adik yang sudah di rumah punya nanti bisa untuk praktek di sini. Selanjutnya, nah ini palu kita siapkan. Pulpen sekiranya penting untuk mengukur, untuk tempatnya mengasih tanda-tandanya. Setelah itu ini gunting. Nah, di sini saya ada yang kecil. Apabila kita gunakan nanti, nah, ini ada sendok, ini ada garpu. Nah, jadi nanti kalau adik makan, masak menggunakan ini, nesting ini. Nah, ini kita punya sendok kecil sama garpu. Nah, mungkin peniti. Kalau tadi adik takut dalam menggunakan plyset ini tidak ada lubangnya, boleh kita kasih peniti untuk tempat lubangnya, mengganti lubangnya. Kalau tas ini tadi tempatnya untuk barang-barang ini semua. Oke adik, siap? Mari kita untuk mulai dipraktekkan di
di sini. Oke. Nah, oke, adik, ini kita sudah siapkan basicnya, ya. Nanti kita buka. Nah, cara pembentangannya. Nah, adik harus perhatikan cara pembentangannya. Kita amati adik ya. Kita pelajari alam. Kalau angin itu datangnya dari sana, dari arah belakang saya. Ya, ini angin. Berarti nanti tenda kita itu kita hadapkan ke sana ya. Karena sana anginnya ya. Kita mengikuti arus angin. Oke, ini kita bisa untuk dimulai. Ini cara masaknya ya, Dek ya. Nah, kita ambil pasak sama palu. Nah, kita ambil pasak sama palu. Kita ambil pasak sama palu. Oke. Nah, kita pasak dulu yang sini. Nggak usah dalam-dalam, nanti masaknya kita santai aja dulu. Fungsinya adalah untuk membentangkan. Ya. Oke. Kita ambil dari sisi yang panjang. Nah, yang pendek. Yang ukuran 2 meternya dulu. Oke ya. Kita pakai dari sisi yang ukuran 2 meter. Maaf, ada angin. Jadi anginnya lumayan kencang sini. Oke, kita pakai yang ini. Kita pasak ya. Nggak usah dalam-dalam, yang penting kita siapkan aja. Semuanya, ujungnya kita pasak. Ya, ujungnya kita pasak. Nah, ujungnya kita pasak. Ya, ujungnya kita pasak. Ujungnya kita pasak. Oke. Adik, kalau kita sudah terbentuk ini, kita ambil dari sisi belakang dulu. Yang mudah adalah dari sisi belakang. Ya, dari sisi belakang. Kan ini kan ada lubangnya kan, Dek ya? Ada lubangnya. Depan itu lubangnya ada 7, belakang juga ada 7. Nah, kita ambil nomor 2 dari samping. Pasak yang ini ya, pasak yang ini kita ambil. Nomor 2 dari samping. Kita lepas, kita geser. Kita geser. Oke, yang penting kuat aja masaknya dulu. Nah, kita pindah ke sini dulu. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini kita pasak. Berarti yang sisi luar tidak ada ya, deh. Yang sana juga. Nah, sekarang yang ada kita geser ke depan. Geser ke depan. Yang di sini pasaknya juga kita pindah ke sini, tetapi tidak kita masukkan ke lubang ini. Tetapi ini sebagai pendaja tempatnya. Nah, ini kita geser ke sini. Oke. Udah ya, kita geser ke sini, kita pasak. Biar ini tidak apa-apa. Geser ke sini lagi juga. Yang ini sama seperti yang ada di situ. Ini sudah ada batasnya, kita geser ke tempatnya ini. Nah, kalau sudah kita ngambil track fullnya. Ini bisa kita panjangin. Ada tulisannya. Sini juga ada tulisannya stop. Nah, ini ada tulisannya stop. Nah, kita putar aja. Adik nanti kalau di rumah tidak punya trap full ini, boleh memakai tongkat atau bambu, itu boleh ya. Tongkat atau bambu boleh. Kita masukkan ya. Kita masukkan dari bawah. Nah. Tinggal kita putar saja. Oke. Udah. Kalau sudah semacam ini, Adik ya, kalau sudah semacam ini, baru kita rapikan. Yang ini kita kuatkan pasaknya. Pasaknya kita kuatkan, yang sini juga pasaknya kita kuatkan. Biar tidak lepas. Ya. Yang sini juga boleh diatur ini, Dek. Yang sini juga boleh diatur. Kalau sudah bagus, langsung aja ditancapkan lebih kuat. Sini juga. Kalau sudah, Dek, ini kan masih pasak ya. Nah, baru yang tengah. Baru yang tengah ini. Yang tengah ini. Baru yang tengah. Ini yang tengah ini. Boleh. Nah, yang tengah ini kita pasak.
Oke, kalau sudah kita ngambil dari sisi luar ini, Dek. Yang tadi kita lepas, kita tarik. Kita masukkan ke dalam, ke bawahnya. Ya, baru nanti digabung dengan lubang ini. Nah, biar lebih praktis. Oke, kita tali ya. Setelah itu kita tarik ke belakang. Yang sini kita tarik ke belakang. Nah, kita tarik ke belakang, setelah itu kita ikat. Ya. Nah, bagaimana praktisnya? Oke. Kita rapikan. Langsung kita ambil dari sisi yang sebelah sini juga. Kita tarik ke belakang. Oke, sudah. Berarti ini muat. Oke, berarti adik, kita langsung kita sambung. Alat-alat ini bisa kita petikan dulu ya. Kita petikan dulu. Nah, kita tata nanti baru kita rapikan. Nah, kita masukkan ya. Kita masukkan apa namanya? Matras. Tadi matras belum saya sebutkan ya. Matras kita masukkan. Nah, terserah, adik di dalam atau di luar terserah. Ya. Di dalam, di luar boleh. Ya. Jadi nanti ini tempat untuk istirahat kita. Di dalam juga boleh, di luar juga boleh, ya. Nah, kalau adik pengen masak, ini caranya tadi sudah saya tunjukkan. Kakak tunjukkan ini. Kita pakai olahraga ini. Oke. Nah, ini kalau masak. Nah, ini caranya deh ya. Kita berada di depan karena angin dari belakang kan. Kita masak sudah aman. Kita buka. Pokoknya kita buka. Kakinya bawah juga sudah kita buka. Kita tinggal masang ke tabung gas. Oke, kita putar. Nah, kita santai di sini. Nah, prosesnya ini. Oke. Adik-adik, bisa kita tarik kesimpulan bahwa berkemah merupakan aktivitas di alam terbuka yang mengasah kecerdasan yang meliputi spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik bagi peserta didiknya. Oleh karena itu, sebuah perkemahan perlu direncanakan dengan baik. Perkemahan yang baik selalu memiliki tujuan dan sasaran, direncanakan dengan baik, dan dipersiapkan dengan maksimal. Bentuk kegiatan, penataan tenda, pengaturan kehidupan berkemah, dan perangkat lainnya sangat bergantung pada maksud dan tujuan, serta sasaran yang ingin dicapai melalui perkemahan. Adik-adik dapat berimprovisasi tentang penataan perkemahan, pengaturan jadwal, dan bentuk-bentuk kegiatan dalam berkemah. Variasi kegiatan memungkinkan peserta perkemahan mendapatkan pengalaman yang kaya dan beragam, sehingga tujuan perkemahan tercapai dengan sebaik-baiknya. Demikianlah adik-adik untuk praktek kita mendirikan tenda darurat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan di dalam kegiatan Dian Pinru ini saya ucapkan selamat berdian Pinru, dan bisa untuk dipraktekkan kegiatan ini di rumah adik masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.